Pada modul 2.1 ini, materinya adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan sekolah. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. 3 aspek kebutuhan murid menurut Tomlinson adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah readiness. Readiness atau kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian minat. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, yang ketiga, profil belajar memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Penilaian dalam hal ini akan berfungsi sebagai sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 macam penilaian. Yang pertama yaitu assessment for learning, yang kedua assessment of learning, yang ketiga assessment as learning. Assessment for learning dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Assessment for learning ini berfungsi sebagai penilaian formatif dan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Nah, yang kedua adalah assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini berbentuk sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian dan bisa dikategorikan sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, kita akan membahas strategi-strategi diferensiasi. Ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang diajarkan pada murid. Konten ini bisa berupa konkret untuk level dasar seperti kelereng pada pelajaran berhitung dan abstrak. Abstrak ini untuk siswa yang ada di level berikutnya. Contohnya untuk level abstrak adalah pertanyaan pemandu dan tantangan. Pada diferensiasi konten ini dibagi berdasarkan 2 hal. Yang pertama berdasarkan profil. Nah, murid mempunyai akses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua berdasarkan minat, misalnya menyediakan kegiatan atau teks berbagai topik yang disukai oleh murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi, selama proses pembelajaran, murid akan memahami atau memaknai materi yang diberikan. Nah, cara melakukan diferensiasi proses ada 6. Misalnya dengan kegiatan berjenjang. Pertanyaan pemandu, membuat agenda individual,
memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk memberikan dua hal, yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, serta memberi pilihan bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memaksimalkan murid tumbuh dengan kemampuannya, sehingga murid akan memahami pertumbuhan mereka sendiri.